Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Paujan, NIM 22111711021, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Kita diawali dengan sejarah komunikasi data. 1. Sejarah kuno. Menurut sejarah organisasi komputing, komunikasi data memiliki akar awal tahun 1837 menunjukkan sistem telegraf Samuel Morse, sebuah rekening sejarah komunikasi data yang dikirim oleh para ahli telekomunikasi pada umumnya Telekom. LSI juga menunjuk ke sebuah paten untuk telegraf penemu Charles Wheatstone. Diperkenalkan tahun yang sama pada tahun 1843. Layanan telegraf telah menjadi diadopsi oleh Great Western Railway. Jaminan yang telah memungkinkan kami untuk memperluas layanan di seluruh bangsa. 2. Perkembangan Telekom. Meningkatkan telegraf. Menurut sejarah komputasi, Alexander Graham Bell memperkenalkan telepon pada tahun 1876. Meskipun saluran telepon standar tidak melakukan lalu lintas data hingga hampir 100 tahun kemudian, perkembangan telekomunikasi pertama ditambah dengan tahun 1895 oleh Guglielmo Marconi menemukan radio, meletakkan dasar bagi banyak selanjutnya perkembangan teknologi komunikasi. Pada tahun 1947, Bell Labs memperkenalkan transistor, sebuah perangkat yang ia temukan dalam berbagai integrasi lebih lanjut dari produk elektronik. Pemerintah Amerika Serikat diperluas pada teknologi ini pada tahun 1958 dengan peluncuran satelit komunikasi berorientasi dan transmisi fax pertama melalui saluran telepon standar berlangsung 4 tahun kemudian. Pengertian sistem komunikasi data. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan, yaitu sebagai berikut. Telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari titik ke titik yang lain. Pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Jadi sistem komunikasi data adalah jaringan fisik dan fungsi yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas seperti menjalankan program, mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain sedemikian rupa sehingga semua fasilitas pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Pemikiran dalam sistem komunikasi data. Adapun pemikiran dalam sebuah komunikasi data ada dua, yaitu 1. Mentransmisikan informasi secepat mungkin dengan kesalahan sedikit mungkin. 2. Mengintegrasikan semua tipe komunikasi menjadi satu sistem. Contohnya seperti pada teknologi ISDN atau Integrated Service Digital Network atau jaringan digital pelayanan terpadu. Tujuan sistem komunikasi data. Adapun tujuannya 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien tanpa kesalahan dan bisa dari satu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung yang bisa disebut peripheral dan bisa dilakukan secara remote. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik dalam desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 5. Mendapatkan data langsung dari sumbernya atau bisa mempertinggi kehandalan. 6. Mempercepat penyebaran luasan informasi. Faktor-faktor pertimbangan komunikasi data. Ada juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam sistem komunikasi data sebagai berikut.
Satu, signaling atau persinyalan. Ada suatu prosedur atau protokol yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Dua, cara penomoran. Penomoran harus unik dan mengikuti rekomendasi atau persetujuan dari pihak tertentu. Tiga, cara menyalurkan hubungan atau routing. Menunjukkan polisi atau kebijaksanaan bagaimana suatu hubungan akan dilaksanakan. 4, transmisi. Media transmisi harus efisien dan dapat mengirim berbagai jenis alat. Adapun karakteristik transmisi yaitu 1, lebar frekuensi yang dapat ditampung, 2, redaman, 3, ada yang dapat ditampung, dan keempat, waktu yang dibutuhkannya. 5, cara menghitung biaya atau tarif. Menentukan struktur harga bagi jasa pelayanan yang harus dibayarkan. Teknik penyambungan dalam sistem komunikasi data. Bentuk penyambungan sistem komunikasi data beragam caranya, yaitu salah satunya dengan berdasarkan cara penyambungannya. 1, komunikasi dari titik ke titik atau point to point. Informasi dari sumber hanya diberikan kepada satu penerima saja. Teknik penyambungannya A, circuit switching, yaitu rangkaian masukan disambungkan ke penerima atau rangkaian keluaran selama pengalihan informasi. Apabila pihak yang dituju sibuk atau tidak siap, maka hubungan gagal. B, message switching. Informasi yang masuk akan disalurkan beberapa saat kemudian. Di sini terjadi penyimpanan informasi baru kemudian disalurkan. 2, komunikasi dari titik ke segala penjuru atau broadcasting. Informasi dapat diambil oleh siapa saja. Sekian dan terima kasih. Maaf banyak salah-salah kata yang saya ucapkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.